Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Emilia? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau begitu baik kabarnya. Sebelumnya, apakah Emilia sudah tahu hari ini kita melakukan sesi Zoom untuk apa? Sudah Bu untuk konseling. Untuk konseling, betul. Lebih tepatnya untuk konseling individu ya. Di mana di sini Emilia eh, ap- bercerita tentang permasalahan yang mengganggu keseharian Emilia, di mana menjadikan keseharian Emilia itu tidak efektif dan mengganggu. Sebelumnya, apakah sudah pernah ikut sesi konseling? Belum Bu, ini pertama kali. Ini pertama kali. Kalau gitu, ibu di sini ingin memberitahu bahwa semua yang kita bicarakan di sini akan dijaga rahasianya oleh ibu, begitu juga oleh Emilia, di mana semua permasalahan di sini cukup berada di Zoom ini saja. Selanjutnya, eh, sesi ini ibu izin rekam untuk keperluan dokumentasi saja, namun keberadaannya tetap dirahasiakan. Apakah Emilia berkenan? Berkenan Bu. Baik, kalau seperti itu, boleh Emilia mulai saja. Ada apa di konseling hari ini? Apa yang ingin Emilia bagi kepada ibu? Apa yang mengganggu Emilia? Baik Bu. Jadi saya akhir-akhir ini tuh kayak merasa kepikiran aja sih Bu, pikiran gak enak yang mengganggu pikiran saya lah. Jadi kayak saya mau melakukan apa tuh jadi susah gitu, susah gitu. Kita selalu keinget kejadian itu. Jadi saya kan punya teman ya Bu. Nah, saya kadang saya berteman main sama dia ini Ya, suka apa namanya suka kayak have fun gitu loh Bu, main sebuah aplikasi gitulah yang mencari teman gitu. Nah cuma eh pas saat apa namanya saya kan pas main aplikasi itu saya ketemu nih sama seorang cowok lah dan asik gitu. Saya sih mikirnya ya udah untuk berteman aja, cuma teman saya ini menganggapnya tuh kayak ada perasaan gitu Bu. Sedangkan si perempuan ini teman saya udah punya pasangan. eh Lalu apa namanya saya juga udah bilang sih Bu ke teman saya ini kalau kayaknya ini nggak boleh deh. Kayaknya nggak bisa deh gitu. Karena kan kamu udah punya pasangan, saya udah bilang kayak gitu. Cuma dia masih tetap kekeh gitu loh Bu di belakang, masih sering chatan, masih sering berkabar lah sama cowok yang saya ketemuin ini di aplikasi. Nah, suatu ketika si pacarnya teman saya ini ngechat saya Bu, kayak nelpon gitu, kayak maksudnya kenapa ya? Jadi seakan-akan kayak menyalahkan saya gitu kalau saya ini bawa pengaruh buruk gitulah untuk teman saya ini. Jadi di situ kan saya nggak tahu apa-apa kan, cuma namanya juga dia teman baik saya ya Bu ya, teman dekat saya. Jadi saya tetap melindungi gitu. Ya udah nggak apa-apa, apa namanya gini-gini ginilah gitu. Sampai ke orang tuanya pun menganggap saya tuh eh, jelek gitu loh Bu. Jadi teman saya ini udah kayak dilarang gitu sama orang tuanya untuk bermain sama saya. Dan saya ngerasa nama saya tuh jelek. Padahal kan saya sebetulnya tidak menyarankan dia juga untuk eh, apa lanjutkan. ya melanjutkan percakapan itulah gitu. Jadi itu mengganggu banget sih Bu untuk saya. Jadi di sini Emilia merasa terganggu karena teman Emilia ini berkata kepada orang tuanya, kepada pasangannya itu, kalau Emilia yang mengenalkan si orang, si stranger ini ke dia gitu. Iya Bu. Jadi ngerasa terganggunya seperti apa? Jadi kayak saya kepikiran aja sih Bu. Jadi kayak ih nama saya ini jelek gitu loh Bu di mata orang lain. Padahal kan aslinya
tidak seperti itu yang bikin saya kepikiran sih Bu. Terus juga Apakah saya juga bagaimana? ya jadi juga saya sama teman saya ini jadi kayak udah nggak begitu akrab Bu. Menurut Emilia bagaimana? Apakah udah pernah untuk membicarakan hal ini kepada temannya? Kan karena Emilia menyebut di sini bahwa kalian itu berteman dekat. Apakah temannya itu juga ada meminta maaf atau mencoba berteman dekat lagi dengan menjelaskan bahwa hal itu salah dan bahwa Emilia benar dan seperti itu bagaimana? Belum ada sih Bu. Juga apa namanya terakhir kali saya menghubungi dia juga saya bertanya kan kayak gimana mama kamu udah ini belum udah maksudnya udah menganggap saya tuh bukan bawa pengaruh buruk lah Bu istilahnya gitu ya beliau teman saya ini sih udah bilang ke orang tuanya kayak ya udah menjelaskan sih Bu eh, kalau saya ini nggak seperti itu loh gitu. Tapi Cuma saya sama dia ya udah jadi asing aja gitu Bu lama kelamaan. walaupun sudah diberi penjelasan, masih merasa ada tidak enak di hati atau bagaimana? Iya Bu karena dia juga kayak teman sayanya ini merasa kayak ya udah kayak nggak ada apa-apa aja gitu loh Bu dia pun tidak ada minta maaf apapun juga ke saya. Menurut Emilia, apa yang bisa dilakukan teman Emilia supaya kalian ini kembali berteman baik atau apa yang ingin Emilia lakukan supaya kalian kembali berteman baik atau emang sudah ingin tidak berteman atau bagaimana dari kamunya? Kalau dari saya sih sebenarnya pengen ya buat temenan lagi ya. Cuman jadinya tuh jadi kalau ketemu apa namanya saya ketemu sama dia tuh jadi awkward gitu loh Bu jadi canggung saya bingung mau mulainya tuh gimana saya juga kadang kalau kalau misalkan ketemu kalau misalkan ada terngiang nama dia tuh kayak masih merasa masih sakit hati gitu loh Bu maksudnya saya temannya sendiri gitu loh Ya, perasaan tapi itu dijelek-jelekin di belakang. Ibu mengerti, perasaan itu wajar, di mana kamu ini adalah teman baiknya, tapi malah dituduh membawa pengaruh yang buruk dan membuat ibu dengar nama kamu jelek bukan hanya di pasangannya, tapi di orang tuanya. Apa kebetulan orang tuanya juga dekat dengan Emilia sampai merasa sakit demikian? Iya Bu lumayan dekat sih Bu kadang kalau misalkan saya sering ke rumahnya suka salim, disapa lah, hangat lah gitu di ininya bawaannya. Cuma pas setelah kejadian ini, eh, apa namanya, belakangan terakhir kali saya ke rumahnya tuh orang tuanya tuh beda gitu loh Bu ke saya, jadi cuek, jadi nggak peduli lah kalau saya datang gitu intinya. Ya, di sini ibu mau memberitahu bahwa perasaan Emilia adalah hal wajar, kayak tidak mungkin gitu orang yang dijelekan seperti itu tidak merasakan sakit hati. Tapi di sini kembali kepada Emilia, apakah mau menerima kembali teman dekatnya setelah memberikan penjelasan atau setelah kalian mungkin bisa mengobrol berdua dari hati ke hati karena kan kalian adalah teman dekat atau dianya atau Emilia yang ingin memberi langkah lebih dulu untuk kembali dekat atau apa Emilia inginnya dia yang lebih dulu mengambil langkah karena menurut Emilia dia yang salah di sini posisinya. Ya mungkin seharusnya dia sih Bu yang harusnya yang misalkan yang mengambil langkah duluan lah kayak ngechat saya dulu gini-gini mil bla 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 gitu lah Bu. Ya, Ibu mengerti karena di sini juga kan nama baik yang dibicarakan. Tapi sebelum itu apakah tidak ingat gitu dulu apa ada merasa kangen ingin main kembali tapi udah ngerasa sakit
sakit hati, udah ngerasa kayak, ah dianya saja sudah seperti itu. Ya kalau dipikir-pikir lagi kayak sebenarnya kangen sih Bu, kayak dulu kan sedekat itu ya saya pas masih sekolah suka main bareng, jajan bareng gitu. Sekarang kayak ya udah ngerasa kehilangan sih ngerasa, cuma ya udah gimana ya Bu, namanya juga eh, sakit hati daripada saya ya gitulah Bu pokoknya Bu. Tapi menurut Emilia, apakah bisa berteman baik kembali untuk kedepannya atau ya sudah sampai sini saja pertemanannya karena ini kan mengganggu aktivitas ya, karena kan kadang-kadang kalau itu terpikirkan, kadang-kadang pengen diselesaikan, tapi dari pihak sebelah tidak ada mengambil langkah dan itu juga bukan Emilia tidak ingin mengambil langkah karena kan menurut Emilia karena ya bukan saya yang salah, kenapa harus saya yang mengambil langkah? Apalagi kan mengingat pertemanan kalian di masa-masa sekolah. Sebenarnya pingin sih Bu, kalau untuk kedepannya kita nggak tahu juga kan ya bakal kayak gimana. Rasa pingin masih ada Bu kalau untuk berteman lagi. Cuma nggak tahu kapannya tuh belum nggak tahu. Belum tahu. Belum. Berarti kalau ibu boleh tahu kejadiannya itu sudah lama atau bagaimana? eh Lumayan lama sih Bu, sekitar beberapa bulan lalu lah. Sudah lama juga. Dan itu tuh masih terpikirkan. Masih Lumayan, mengganggu pikiran terkadang. iya Bu. Hal yang mengganggunya tuh di Emily di mana? Di merasa merasa namanya jelek atau merasa jauh dari teman atau merasa dihianati atau bagaimana? Ya itu Bu salah satunya, saya masih sakit hati. Kenapa? Saya kan teman dekatnya sendiri Bu, kayak kenapa harus dikambing hitamkan gitu. Itu sih Bu, sama kayak nama saya jadi jelek sih Bu, itu pun juga salah satunya. Harga diri berarti ya. Jadi merasa kayak Iya, bisa-bisanya kamu teman baik saya, tapi seperti ini nama baik saya buruk. iya Bu, kayak gitu Bu. Tapi menurut Emilia, bagaimana cara memulihkan nama baik tersebut? Mungkin misalkan saya ngobrol lagi sama dia nih Bu, kayak ya udah ngomong dari hati ke hati lah. Terus juga eh, ke orang tuanya pun kayak menjelaskan lah itu intinya saya tuh nggak begini loh gitu. Gitu sih Bu. Oh, berarti Emilia ada keinginan supaya teman Emilia ini menjelaskan kepada orang-orang yang sebelumnya menilai Emilia begini untuk menjadi bahwa bukan Emilia yang salah di sini, bukan nama Emilia yang jelek, bukan bukan Emilia yang membawa pengaruh buruk seperti itu. Ya Bu. Hmm, cukup complicated di masalah remaja ya, bahwa kayak Iya Bu. sampai ke keluarga di mana pengennya inginnya selalu masih berteman baik, tapi malah nama sudah buruk dan tidak ada keinginan untuk kembali dekat dari pihak sananya. Tapi apa Emilia bercerita hal ini kepada orang lain atau hanya ingin menyelesaikannya sendiri? Terus cerita ke teman dekat saya aja sih Bu. Gitu. Awalnya juga saya mendem sendiri kayak karena dari teman saya ini pihak sananya ini kayak kalau bisa di keep aja ya gitu. Cuma eh, saya juga butuh validasi dari orang juga ya Bu. Jadi butuh saran lah dari orang lain gitu. Ya udah saya cerita ke teman dekat saya aja sih. Dia, teman Emilia ini mengatakan bahwa hal ini tuh untuk di antara Emilia dan dia saja. Iya Bu. Menurut Emilia, kenapa seperti itu? Eh, Maaf Bu, maksudnya gimana Bu? Kenapa teman Emilia ingin permasalahan ini diselesaikan berdua saja atau ingin hanya kalian berdua saja yang tahu gitu? eh saya saya berdua aja sih Bu sama teman saya yang tahu. Oh, pengen kalian berdua aja tahu tanpa pihak sananya tidak ingin nih kayak kita aja yang selesain gitu. Iya Bu. Oh, eh, tapi di sini berarti
Emilia sudah berusaha baik-baik saja. Kalau pernah bertemu dia nggak setelah kalian ada perdebatan di sini? Pernah Bu sekali. Jadi waktu itu teman saya yang merantau ini kan sempat balik ya ke Bogor. Terus minta kami menginap lah. Kebetulan ada eh, teman saya ini Bu yang bermasalah sama saya. Bukan bermasalah sih yang gitulah pokoknya. Salah Terus ya pendapat. gitu Bu. Jadinya awkward gitu loh Bu, canggung. Saya juga nggak membatasi lah ngomong sama dia. Bingung juga mau ngomong apa. Dari dianya pun juga merasa kayak kayak nggak ada masalah apa-apa, kayak "Ya udah fine-fine aja semuanya gitu Bu." Saat itu apa yang Emilia rasakan saat dia merasa tidak ada masalah, padahal diri Emilia tuh merasa kita nih ada masalah. Canggung sih Bu. Tanggung, sedih atau ada Bu, marah? sedih 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 iya, marah marah juga iya. Sedihnya kayak ih kita dulu temenan loh, kok sekarang Ya. jadi kayak gini. Marahnya kayak kenapa harus kayak gini sih gitu. Dan kenapa Ya. juga gak ada dari dianya ini gak ada etikat baik gitu loh, kayak ngobrol sama saya, Mil ngomong yuk gini-gini. Ibu mengerti bahwa pasti Emilia merasakan sedih, merasakan marah, ada kecanggungan karena kan Emilia di sini merasa kita ini punya konflik yang belum selesai. Tapi di pihak sisi lainnya merasa tidak ada konflik. Menurut Ibu, ada baiknya untuk dibicarakan. Entah dari hati ke hati atau dengan teman Emilia yang tahu untuk menjadi pihak tengah biar kalian bisa saling mengutarakan, tapi itu kembali lagi kepada Emilia. Apakah ingin mengikuti saran yang Ibu bicarakan atau ya sudah berjalan masing-masing selama di berjalan masing-masing ini tidak mengganggu aktivitas Emilia, tidak mengganggu pikiran Emilia, tidak membuat Emilia merasa pikiran, merasa menyalahkan diri sendiri, atau jadi per- berarti ini satu kelompok atau hanya teman dan kali dan Emilia bercerita kepada teman yang lain? Masih satu kelompok Bu. Satu ya atau satu kelompok jadi terpecah belah. Kalau ingin dibicarakan empat mata tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan Emilia merasa kalau dari pihak sana tidak ingin membicarakan, kenapa saya harus memulai duluan, itu juga tidak masalah. Selama Emilia eh, merasa santai, merasa masih bisa menghandle ini dengan baik, selama masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Apakah bisa dimengerti? Bisa Bu. Menurut adakah yang ingin diceritakan kembali atau sudah cukup apa yang Emilia rasakan sekarang setelah bercerita kepada ibu? Cukup sih Bu, lumayan lega juga dan di memberi sarannya. Syukur kalau seperti itu. Berarti eh apakah ingin ada sesi konseling lanjutan untuk mengetahui setelah saran yang dilakukan atau tidak atau nanti kita lihat nanti saja. Boleh sih Bu. Boleh. Kalau misalkan boleh, Emilia bisa menghubungi ibu lagi. Sebelumnya, ibu ingin berterima kasih karena Emilia sudah berani bercerita seperti ini kepada ibu, sudah berani mengungkapkan kegundahan hati, keresahan hati. Ibu mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga sudah terbuka kepada ibu untuk bercerita seperti ini ya. Semoga Emilia sehat selalu dan kembali bisa berteman baik, itu harapan ibu. Kembali bisa berteman baik, Semoga iya, amin. dengan temannya. Semoga permasalahannya cukup selesai dan Emilia bisa melakukan keseharian dengan lebih baik lagi. Amin. Amin. Terima kasih. Kasih Bu. Terima kasih juga sudah bertemu Ibu hari ini. Sehat selalu ya. Boleh Ibu cukupkan? Ya. Boleh Bu. Baik. Selamat selamat siang.
Siang, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.